Tian itu kirim makanan lewat ojol. Bukannya nanya sudah makan apa belum lewat WA. Benar nggak? Apa kabar teman-teman dan sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya, apapun itu. Sebenarnya film ini bisa saya bandingkan dengan film laga Korea terbaik, Man From Nowhere. Koreografi, hand-to-hand combat yang keren, jalan cerita penuh multiple plot twist dengan tema sensitif antara hubungan Korea Utara dan Selatan. Diperankan oleh Gong Yoo, aktor yang bermain di serial Goblin dan Train to Busan, dan Park Hae Sun yang menjadi Choi Mo Jin di serial My Name. Ikuti perjuangan seorang ayah dalam menemukan dan membalas dendam. Istrinya dibunuh, putri kecilnya hilang entah kemana. Lalu dirinya dihimpit oleh kepentingan besar dua negara. Ada infografis yang membantu teman-teman yang mungkin bingung dengan nama-nama tokohnya. Tanpa lama-lama kita bumper dulu. Setiap tahun akan ada sekitar ribuan imigran gelap yang melarikan diri dari Korea Utara. Walaupun negara ini berseberangan, keadaannya bagai bumi dan langit. Maka tak heran banyak imigran gelap yang melarikan diri dan mencari kehidupan baru. Inilah The Suspect. Seorang pria memasuki rumah kecilnya. Pria ini bernama Dong Chul, tokoh utama kita. Pria yang melarikan diri dari Korea Utara. Pria ini bukan pria biasa. Dia datang dengan latar belakang yang menakutkan. Hari itu hujan deras. Dong Chul berusaha menutupi mesin cucinya yang basah terkena hujan. Seorang mantan reporter yang bernama Choi Gyung Hee mendekatinya dan berusaha membantu. Orang ini sebenarnya bertujuan membuat film dokumenter tentang imigran gelap utara. Dong Chul adalah targetnya untuk diminta informasi. Seperti hari yang sebelumnya, Gyung Hee ditolak. Area kumuh dan kecil ini memang menjadi domisili para imigran dari utara. Seorang fotografer, pria temannya, bernama Jo menghampirinya. Mereka berteduh. Jo menasihati Gyung Hee agar menyerah saja pada temanya ini. Narasumbernya terlalu sulit untuknya. Untuk bertahan hidup di negara ini, Dong Chul menjadi sopir taksi gelap. Sebuah foto selalu tergantung di mobil sebagai penyemangat hidupnya. Reporter yang bernama Gyung Hee ini selalu mengikuti kegiatan Dong Chul untuk melihat aktivitasnya. Malam itu dia menemui seorang bapak tua yang bernama Park Gyeon Ho. Pria ini sama dengannya, seseorang dari utara. Dia sudah sangat sukses di selatan, mempunyai perusahaan yang bernama Haiju Group yang bergerak di bidang pangan. Presdir Ho memarahi Dong Chul karena tidak mau kembali bekerja sebagai agen. Presdir Ho identitas lainnya adalah Kepala Biro Agen-Agen Utara di Selatan. Dong Chul adalah lulusan terbaik yang pernah dimiliki Utara. Tapi dia memilih desersi dan berhenti, lalu melarikan diri ke Selatan untuk hidup yang lebih baik. Dong Chul mengantarkan Presdir Ho pulang ke rumahnya. Mereka sampai di rumah Presdir Ho. Butler Kim, pelayan setia Presdir, memberikan sesuatu ke Dong Chul. Sebuah kertas. Presdir Ho membantunya karena tahu dia mencari seseorang. Apa yang dia cari? Di luar rumah, Presdir Ho tahu Dong Chul tidak akan pernah kembali lagi sebagai agen. Dia juga menitipkan lembaran cek untuk membantu kehidupan Dong Chul. Dong Chul bersiap-siap meninggalkan rumah Presdir Ho. Dia berbalik merasa ada yang salah dan melihat CCTV di sekitar rumah. Presdir Ho sedang terlelap. Seorang pembunuh masuk dan membiusnya, mengambil kacamatanya dan menyimpannya di sebuah kotak. Pria ini lalu menyuntikkan cairan lewat telapak kaki. Pembunuh ini melihat sekelilingnya dengan menggunakan kacamata infra. Dia terkejut, seseorang sudah berdiri di sana. Nah, ini dia. Presdir Ho sudah diincar dan diamati oleh pemerintah Korea Selatan. Ini kepala NIS, National Intelligence Service, bernama Kim Sok Ho. Tim dengan fasilitas lengkap sudah mengamati apa yang terjadi di sana. Di layar mereka melihat Dong Chul ada di kamar itu. Berarti si pembunuh adalah orang suruhan NIS. Perkelahian terjadi. Ini menarik nih. Pertarungan tangan kosong yang cepat. Dong Chul, pria pendiam ini, sangat terampil. Dia menyudutkan si pembunuh. Dan akhirnya si pembunuh pun meregang nyawa. Para pelayan datang dan melihat keributan itu. Menjelang ajalnya, Presdir Ho masih sempat memberikan kotak kacamatanya ke Dong Chul dan berpesan ini harus dikubur. Apa isinya? Seperti yang diduga, peristiwa ini telah direncanakan. Para polisi segera dipanggil oleh agen NIS.
Mereka memeriksa kamar dan melihat Dongchul ada di sana. Para petugas mengunci pintu. Dongchul yang sudah waspada, apalagi si petugas langsung meminta kotak di tangannya. Dia tahu apa yang diincar orang-orang ini. Perkelahian dan tembakan terjadi. Tapi Dongchul terlalu cepat. Dia berhasil melarikan diri dari jendela. Para petugas segera melaporkan ke Sukho bahwa target lolos. Kepala NIS memerintahkan tim mereka bubar. Dia tak tahu siapa pengganggu ini. Harusnya barangnya sudah mereka dapatkan kalau saja Dongchul tidak muncul. Direktur NIS menghabisi seluruh saksi di rumah, termasuk pelayan. Ternyata semua pembunuhan hari ini akan ditimpakan kepada Dongchul. Dia menelpon seorang kolonel untuk menghadapnya. Sebuah pesawat kargo yang melatih para tentara untuk kegiatan terjun payung. Komandan ini bernama Min Sehon, seorang kolonel tentara yang sangat ahli dan cakap, dan terbiasa berhubungan untuk mengejar para agen dan mata-mata dari utara. Dia melempar seluruh personel keluar. Bawahannya melapor, dia harus memburu seorang agen utara. Setelah mendengar namanya, ekspresi yang berubah. Dia kenal orang itu. TKP diperiksa, dan tentu saja pembunuhan ini akan ditimpakan ke Dongchul. Direktur NIS, Sukho datang dan berbicara dengan perwakilan Haeju Group, Direktur Song. Dia meminta Sukho menjelaskan kenapa ini bisa terjadi. Direktur Song yang ingin tahu diancam oleh Sukho. Jika dia mengintervensi kasus ini, dia akan ditangkap dan ikut terlibat. Reporter Gyung-hee dan temannya Jo masih menunggu Dongchul di sekitaran rumahnya. Gyung-hee belum tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba Dongchul masuk ke mobil mereka dan menyuruhnya segera jalan. Gyung-hee yang masih mengira akan mendapatkan informasi tersenyum senang sambil menjalankan mobilnya. Direktur Sukho memimpin rapat dengan para petinggi kepolisian. Ini akan menjadi isu nasional karena yang dibunuh Kepala Biru Utara yang bertugas di Korea Selatan. Apalagi dalam beberapa hari lagi, Presiden Ho akan diundang ke Pyongyang sebagai mediator untuk membahas hubungan utara dan selatan. NIS akan menjadi pusat komando dalam perburuan pelaku yang bernama Ji Dongchul. Pemimpin tim adalah Min Sehon, veteran dalam perburuan agen utara yang membelot. Dalam perjalanan, Gyung-hee masih semangat. Jika Dongchul bersedia menjadi narasumber, acara ini akan menjadi harapan bagi para pengungsi utara. Dongchul tetap diam. Sebuah banner TV menyiarkan, Presiden Park Geun-ho, pimpinan Haeju Group dibunuh malam tadi. Kedua reporter ini terkejut mendengar berita itu. Gyung-hee melihat ke belakang, tapi Dongchul sudah menghilang. Kantor NIS, Kolonel Min masih curiga. Kenapa Presiden Ho dan kedua pembantunya ditembak? Jika dia Dongchul, akan membuat pembunuhannya terlihat alami. Tidak akan sulit bagi agen seperti dia. Sukho menjawab, hal itu urusan badan penyelidik. Tugasnya adalah menangkap Ji Dongchul. Pria ini bernama Kapten Jo, junior dari Kolonel Min di tentara. Sekarang dia bekerja di NIS. Tugasnya sekarang membantu Kolonel Min. Dia cukup ahli dalam penyadapan. Kapten Jo memperkenalkan Kolonel Min. Kapten Jo mulai membahas tentang target yang akan mereka tangkap. Semuanya bermulai dari basis militer yang bernama Yonggang di utara. Kota kecil di sebelah barat Pyongyang. Tempat pelatihan tentara elit yang paling sulit di utara. Dari puluhan kandidat instruktur, hanya satu yang akan lolos. Untuk bisa dikirim dan menerima pelatihan, orang itu lebih dulu harus menjadi pasukan elit. Karena sangat sulit, banyak peserta yang mengalami luka berat atau meninggal. Tempat itu dijuluki neraka. Tingkat kelulusan tidak sampai 3%. Mereka yang lolos akan dikirim ke luar negeri untuk menjalankan misi. Semua kegiatan kotor yang melibatkan utara di seluruh dunia akan melibatkan agen dari tempat ini. Masa lalu di Puerto Rico tahun 2005. Ketika Dongchul bertugas, dia ditandai dan hampir ditangkap oleh CIA ketika mengedarkan dolar palsu Amerika di negara ketiga ini. Ji Dongchul adalah salah satu agen utara yang menjadi legenda di seluruh dunia karena bisnis kotor utara membuat Interpol dan CIA mengejarnya. Walau sudah dikepung, dia tetap lolos dengan santai.
Hong Kong tahun 2009. Agen selatan berusaha mengejar sebuah kapal di tengah lautan. Kapal itu membawa ribuan senjata yang akan diselundupkan dari utara ke Cina. Peristiwa itu melibatkan Kolonel Min dan beberapa personel. 1 orang tewas dan lainnya terluka parah. Dong Chul adalah agen utara yang menjaga muatan itu. Semua agen selatan yang mengejarnya dirobohkan dan saat meninggal, dia adalah teman Kolonel Min. Kapten Jo mengumumkan, "Kita akan mengejar legenda ini." Dong Chul berusaha membaur dan tetap bergerak. Kolonel Min akan memulai. Siapa saja yang menjadi kenalan Dong Chul dan catatan teleponnya. Mereka akan mulai memburu orang ini. Bank dan rekening atas nama Dong Chul akan dibekukan dan dilaporkan di rumah Dong Chul ditemukan senjata api yang mirip dengan senjata pembunuh Presiden Ho. Ingat kejadian tadi, ketika beberapa agen yang masuk ke rumah Dong Chul dan memasukkan senjata ke lemarinya. Ini sepertinya suruhan kepala NIS. Bukti diambil, sidik jari dan kecocokan peluru akan diselidiki. Seorang petugas melaporkan Dong Chul terlihat sejam yang lalu bersama seorang PD perusahaan film, Choi Gyung-hee dan kameramennya. Kapten Jo mengatakan reporter ini sedang membuat film dokumenter tentang pembelot dari utara. Dia akan mencoba mencari tahu apa hubungannya dengan Dong Chul. Reporter Gyung-hee diinterogasi oleh Kolonel Min. Perusahaannya palsu dan tujuannya membuat film dokumenter tidak jelas. Dia ditanyai kenapa menyelidiki Dong Chul. Gyung-hee masih sempat-sempatnya melawan. Setelah dijelaskan, dia baru tahu Jo Dong Chul ternyata tersangka pembunuhan utama Presiden Ho. Dia langsung diam. Sok Ho memberikan perintah kepada bawahannya yang bernama Dong untuk segera merebut kacamata itu dari Dong Chul dan menghabisinya tanpa meninggalkan bukti. Jelas barang incaran Sok Ho adalah kacamata Presiden Ho. Dong memberikan info ditemukan nama di rumah Dong Chul. Lee Guangzhou. Orang ini adalah agen utara yang berhasil membelot dan menjadi warga selatan. Sok Ho menyuruh Dong mengirim sniper dan petugas ke sana. Dong Chul bermaksud menelpon salah satu agen utara kenalannya. Tapi karena seluruh nomor telepon yang Dong Chul tahu sudah disadap, Kolonel Min langsung memotong dan berbicara dengan Dong Chul. Dong Chul mengenali suara pria ini. Kembali ke Hong Kong tahun 2009. Kolonel Min tersudut setelah dikalahkan Dong Chul. Lehernya terluka, semua timnya terluka parah. Tapi dia tak dibunuh oleh Dong Chul. Dia hanya dikalahkan tanpa bisa melawan. Dong Chul melihat foto dalam dompet Sehun. Inilah yang membuat Dong Chul urung membunuhnya. Pria ini seorang ayah. Dia punya istri dan anak yang menunggunya di rumah. Dong Chul menghilang sejak peristiwa itu. Kolonel Min hanya memiliki dendam dan hutang piutang kepada Dong Chul. Dia akan mengejarnya kemanapun dan menyelesaikan urusan mereka berdua. Dong Chul membela dirinya. Dia tak bersalah. Dia hanya menjadi kambing hitam. Kolonel Min tentu saja tak percaya. Berusaha mengulur waktu telepon agar lokasi Dong Chul diketahui. Dia memberitahu tentang pembunuh gelap dan kacamata Presiden Ho. Dia harap Kolonel Min bisa menyelidikinya. Dia meminta sedikit waktu. Setelah itu dia akan menyerahkan diri. Dong Chul memberikan sebuah alamat agar Kolonel Min ke sana. Dia akan mendapatkan petunjuk dari mayat yang ditemukannya di sana. Gyung-hee ternyata menyusup ke ruang kontrol dan berteriak Dong Chul sedang mengejar pembunuh istri dan anaknya. Setelah orang itu meninggal, dia akan bunuh diri. Nah, ini informasi baru nih. Kenapa Gyung-hee bisa tahu? Kolonel Min terlihat berpikir, ini mungkin berhubungan dengan alamat yang diberikan oleh Presiden Ho di adegan pertama. Pria ini bernama Lee Guangzhou. Dia menerima telepon. Dia adalah agen utara yang telah mendapat kewarganegaraan selatan. Sebuah mobil datang menyiapkan peralatannya. Orang ini seorang sniper. Lokasinya tak jauh dari situ. Guangzhou memasuki rumahnya. Dia dikejutkan dengan suara seseorang. Dong Chul di sana. Senjatamu sudah kuambil, ujarnya. Dengan menahan emosi, Dong Chul bertanya, sebelum anak istriku mati, apa yang mereka katakan? Ternyata, pria ini adalah eksekutor anak dan istrinya. Setelah dia melarikan diri dari tugas di Hong Kong, dia dianggap berkhianat dan seluruh keluarganya diperintahkan untuk dieksekusi. Tujuan Dong Chul cuma satu, membalaskan dendam anak istrinya. Pertama, dengan menghabisi orang yang mengeksekusinya. Guangzhou tahu ini adalah risikonya sebagai petugas. Dia tahu Dong Chul pasti akan mencarinya. Sebelum dia akan ditembak Dong Chul, Guangzhou meminta izin. Mengambil pulpen, dia menulis sesuatu di tangannya. Dia memancing Dong Chul mendekat. Telepon yang diterimanya tadi dari Direktur Sok Ho.
Seorang sniper bersiap, akan menembak. Tujuannya membunuh Dongchul dan merebut barang yang ada padanya. Dongchul mendekat. Pantulan cahaya mengenai wajah Dongchul. Dia telah ditargetkan. Dongchul berhasil mengambil HP Kwangjo yang ditinggalkan. Kwangjo melarikan diri dengan istrinya. Sementara para petugas suruhan Sekho mengepung lokasi. Kolonel Min mendengar informasi terjadi baku tembak di Samui. Dia marah, kenapa ada tim lain yang mengejar Dongchul? Bukankah hanya dia komandan tugasnya? Para petugas mengejarnya. Dongchul cuma bertujuan mengejar Kwangjo. Semua tim melacak dan melihat CCTV. Dongchul telah ditandai. Dan Kolonel Min memberikan instruksi ke orang-orangnya untuk bergerak ke arah Dongchul. Dongchul tetap bergerak. Kolonel Min melihat orang ini tidak hanya ingin melarikan diri, tapi juga mengejar seseorang. Dongchul menghilang dari pengawasan CCTV dan membuat Kolonel Min marah. Orang ini sangat ahli. Secara kebetulan, dia mengangkat telepon dari HP yang ditinggalkan Kwangjo. Dan tak sengaja, Dongchul berpapasan dengan sniper suruhan Direktur Sekho. Orang ini juga anggota Dewan Utara. Dia bekerja untuk Sekho. Insting Dongchul bekerja, dan pertarungan terjadi di keramaian. Agen ini berusaha menyuntikkan sesuatu ke badan Dongchul. Sepertinya itu adalah racun. Agen ini tewas dengan racunnya sendiri. Kolonel Min yang melihat kejadian itu langsung curiga. Dia merasa orang yang tewas ini tak ada dalam timnya. Dia dikerjai. Cuma di atas kertas dia pemimpin tim. Dia cuma dimanfaatkan Direktur Sekho. Kolonel Min mengeluarkan rekaman percakapannya dengan Dongchul tentang dia bukan pembunuhnya. Dan barang berupa kacamata dari Presdirho. Sekho mengaku dia juga menerima perintah dari atasan. Dia tidak bisa menjawab itu benda apa. Yang pasti benda itu dibutuhkan oleh negara. Kolonel Min tidak terima. Dia dilibatkan seperti ini. Dia merasa Sekho sudah hebat sekarang. Padahal dulu dia adalah juniornya di tentara. Dia tahu bahwa ada agen-agen pelarian dari utara yang bernama Dewan Utara di bawah kendalinya. Sekho yang merasa hebat malah mengejeknya. Dia bukan lagi juniornya. Yang jelas, Kolonel Min harus bekerja dengannya dan menangkap Dongchul. Dia tak perlu tahu lebih banyak. Kolonel Min berlalu sambil marah. Dia bertanya kepada Kapten Jo, "Kau berada di pihak siapa?" Kapten Jo menjawab, "Sampai kapanpun aku tetap juniormu di militer." Dongchul yang berada di kereta merasa lemah. Dia ingat kenangan bersama istrinya. Kolonel Min merasa kasus ini mencurigakan dan mengecek ke badan forensik, menanyakan data pistol dan peluru di tubuh Presdirho. Orang forensik bahkan tidak memeriksa sidik jarinya dan berkata yakin laporannya sudah keluar dan tidak ada keraguan Dongchul pelakunya. Kolonel Min merasa ini tidak benar dan sudah diatur. Makin digali, makin dia merasa ada yang salah. Dia memperingatkan Direktur Forensik, jika dia main-main dengan laporannya, seseorang akan menjadi kambing hitam. Dia juga punya koneksi di atas yang bisa membuat jabatannya goyah. Direktur forensik mulai terlihat cemas. Sementara Kapten Jo menggali informasi lebih dalam dan melaporkan temuannya. Kita sejenak akan kembali ke masa lalu Ji Dongchul yang sangat kelam. Setelah kejadian di Hong Kong, itu adalah misi terakhirnya sebagai pasukan elit. Saat itu adalah pergantian kekuasaan antara Kim Jong-il ke anaknya Kim Jong-un. Semua pasukan elit lama dieksekusi dan diadili. Dongchul ditangkap dan disiksa sebagai pengkhianat. Semua siksaan yang tidak masuk akal ini dijalaninya. Hanya maut yang belum memilih. Saat mau dihukum gantung, dia diperlihatkan koran oleh seorang perwira. Sebuah berita sekelompok pembelot dihukum dan dihabisi di Cina. Itu foto istri dan anaknya. Dia tidak bisa mati, apapun caranya. Dia dijatuhkan. Dalam maut yang hampir mendekat, dia berhasil meloloskan diri. Sangat luar biasa. Tekad seorang ayah. Dia lolos dari maut di tiang gantungan.
Orang-orang yang melarikan diri, termasuk istrinya, ditampung oleh Pastor John dan istrinya, juga seorang pelarian utara yang mengungsi ke Cina. Guangzhou adalah perwira yang bertugas. Dia melihat orang-orang di dalam, cuma beberapa keluarga dan anak-anak kecil. Guangzhou sebenarnya adalah sama-sama lulusan dari Yonggang Elite. Dia adalah eksekutor, tapi dia ragu menarik senjata. Dia melihat istri temannya. Istri Dongchul gembira melihatnya. Tiba-tiba, seorang pria masuk dan menembakkan pistol secara membabi buta. Guangzhou menarik pistol dan menembak pria ini. Apa yang terjadi selanjutnya kita belum tahu. Benarkah semua orang di gereja meninggal? Setelah peristiwa itu, Guangzhou juga melarikan diri ke selatan. Dia masuk ke Dewan Utara, organisasi yang dibentuk secara rahasia oleh Sekho untuk kepentingan pribadinya. Dengan iming-iming mereka semua bisa menjadi warga selatan. Dongchul sampai ke Cina. Dia tak menemukan apa-apa. Dia terlambat selangkah. Dia menemukan mayat istrinya yang terbujur kaku. Kembali ke masa sekarang. Apa tulisan di tangan Guangzhou? Mengejutkan. Anakmu masih hidup. Tujuannya menjadi jelas. Dia tak bisa mati sebelum membalas dendam. Dia harus menemukan anaknya. Di televisi, reporter wanita Ging Hee diwawancara dan bersaksi semua yang menyebutkan Ji Dongchul adalah pembunuhnya. Semuanya omong kosong. Dongchul menelpon Kolonel Min. Kali ini dia mau menukar kacamata. Asal Kolonel Min mencari Guangzhou untuknya. Awalnya, Kolonel Min menolaknya. Dongchul mengatakan kacamata itu memiliki rahasia besar. Jika Kolonel Min mendapatkannya, rahasia besar akan terungkap. Dongchul membeli beberapa alat kimia dan membeli HP sekali pakai. Kolonel Min mendapatkan laporan tambahan dari Kapten Jo. Kenapa reporter ini banyak tahu tentang Dongchul dan Dewan Utara? Ternyata dialah yang menginvestigasi pelanggaran Direktur Sekho, membuat badan rahasia di Dewan Utara, dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadinya. Gara-gara investigasi itu, dia dipecat dari pekerjaannya sebagai reporter. Kolonel Min merasa ini semakin jelas. Sudah pasti Dongchul pernah ditawari untuk masuk Dewan Utara, tapi dia menolaknya. Oleh sebab itu dia menjadi target. Reporter Ging Hee perlu kesaksian dari Dongchul sebagai bukti tambahan, tapi dia terus menolaknya dan menghindar. Kolonel Min mulai menguak bau tidak sedap dari kasus ini. Semuanya adalah kepentingan Direktur Sekho. Ji Dongchul menelpon Ging Hee. Dia ingin bertemu karena ada sesuatu yang harus diberikan padanya. Para petugas melaporkan Ging Hee bergerak. Kolonel Min tahu, pasti handphone reporter Ging Hee juga telah disadap. Orang-orang Sekho pasti juga mengincarnya untuk mencari tahu di mana Dongchul. Kolonel Min segera bergerak. Ging Hee bergerak ke tempat pertemuannya dengan Dongchul. Sementara Kapten Jo mengawasi kemana Ging Hee bergerak dan melaporkannya ke Kolonel Min. Ging Hee menerima petunjuk dan bergerak ke arah lokasi yang ditunjukkan Dongchul. Semua petugas mengikuti dan mengawasinya. Ternyata itu hanya pancingan. Dongchul berusaha menunggu di sebuah mobil dan membawa Ging Hee dari sana. Kolonel Min tiba-tiba datang dan menabrak mobil Dongchul. Semua petugas mengejar mobil Dongchul. Kolonel Min sangat ngotot sekali ingin menangkap Dongchul. Mobilnya terbalik. Setelah aksi kejar-kejaran panjang, Dongchul berhasil lolos. Dongchul mengeluarkan kacamata yang didapatkannya dari Presiden Ho. Ternyata, dia ingin Ging Hee membuat video. Dia akan mencoba mengambil data yang ada di kacamata. Semua prosesnya direkam oleh Ging Hee. Sebenarnya, data apa yang ada dalam kacamata tersebut? Benarkah itu adalah rumus pembuatan senjata kimia? Atau ada sesuatu yang lain? Sementara, Kolonel Min bertemu dengan perwakilan dari militer yang mengatakan di kacamata terdapat rumus pembuatan senjata kimia. Dia semakin ditekan oleh Sekho. Jika dia tak menurut, kasus-kasus lamanya akan dibuka kembali. Kolonel Min makin bertekad menyelesaikan misteri ini.
Gyung Hee merekam pernyataan Dong Chul. Bukan dia pembunuh Presiden Ho dan kedua pelayan. Gyung Hee berjanji akan membawanya ke seorang ahli untuk mencari tahu rumus. Video pernyataan akan direkam dan salinan rumus itu akan diekspos ke media untuk membuktikan Dong Chul tidak bersalah. Sementara, Gwangjo dimarahi oleh Suk Ho. Kenapa dia memberitahu Dong Chul putrinya masih hidup? Dia memberi perintah untuk menyingkirkan Dong Chul, reporter Gyung Hee, dan Kolonel Min. Kali ini dia tak boleh gagal. Dong Chul menyelinap pergi. Dia akan keluar mencari informasi. Dokter forensik yang diancam Kolonel Min memberikan data kematian asli dari Prestige Ho. Kematiannya memang tidak wajar dan bukan karena tembakan, tapi suntikan vaksin di darahnya. Korban telah meninggal sebelum ditembak dan ada sidik jari di selongsong peluru yang ditembakkan. Kolonel Min tersenyum. Dia akhirnya mendapatkan bukti Direktur Sok Ho berbohong. Mobil yang dipakai Dong Chul ditemukan. Kapten Jo memberitahu Kolonel Min untuk segera bergerak, karena orang-orang Suk Ho juga menuju ke sana. Kali ini Kolonel Min bekerja sendirian. Dia memerintahkan Kapten Jo mengambil sidik jari Suk Ho. Gwangjo berhasil menemukan lokasi Gyung Hee. Dia mengarahkan pistolnya. Ternyata ada dua orang di sana. Ini adalah Jung So, anggota Dewan Utara yang membackup Gwangjo. Gwangjo berhasil mendapatkan salinan rumus yang berada di kotak korek api. Rumus diberikan ke pembunuh Sulan Suk Ho, dan Gwangjo bersiap-siap untuk menghabisi Gyung Hee. Gong Chul datang tepat waktu. Dan perkelahian dimulai. Pertarungan tangan kosong yang keren. Gwangjo bukanlah lawan dari Dong Chul. Dia menanyakan kembali kebenaran putrinya masih hidup. Gwangjo berkata, orang yang akan mati tidak akan berbohong. Gwangjo menceritakan kembali peristiwa penembakan di gereja. Anak-anak yang selamat diserahkan kepada Suk Ho. Orang jahat itu, Kim Sok Ho, menjual anak-anak itu di Cina. Ia juga yang membunuh Presiden Ho. Gwangjo di akhir hidupnya meminta maaf. Dia terpaksa melakukan ini karena ingin bertahan hidup. Dong Chul menyadarkan Gyung Hee. Suk Ho memberi perintah kepada timnya. Dong Chul adalah target yang berbahaya. Tembak dia di tempat. Kapten Jo berhasil mendapatkan sidik jari Suk Ho dari bekas telepon yang dia pakai. Kolonel Min sampai di lokasi dan menemukan Gyung Hee yang terluka. Dia menanyakan di mana Dong Chul. Gyung Hee sibuk memeriksa handycam-nya. Untung memorinya tidak diambil. Gyung Hee memberitahu, plastik rumus sudah diambil oleh orang-orang Suk Ho. Kolonel Min sudah tahu cerita dia dipecat gara-gara mengangkat skandal di NIS. Dia akan membantu Gyung Hee mendapatkan pekerjaannya kembali dan menyuruhnya ikut dengannya. Dong Chul melarikan diri lewat atap dan terowongan-terowongan sempit. Tim taktis mengejarnya dan menghujaninya dengan tembakan. 저격수 위치 확보. 타깃 조준. Keren sekali orang ini. Di bawah todongan senjata masih bisa lolos. Gyung Hee memberitahu putri Dong Chul masih hidup dan yang menjualnya adalah Direktur Kim Sok Ho. Dia juga pembunuh Presiden Ho. Kapten Jo menelpon Kolonel Min. Dia mendapatkan sidik dari Sok Ho dan telah mengirimkannya. Dia memberitahu Sok Ho terlibat dalam ini karena ingin mendapatkan rumus yang diduga senjata kimia. Dia ingin menjual rumus ini kepada Kim Don So, penjual senjata di Timur Tengah. Semua sudah direncanakan jauh-jauh hari, tapi secara kebetulan Dong Chul terlibat secara tidak sengaja. Gyung Hee menelpon teman fotografernya untuk mengambil CD di kantornya. Di dalamnya berisi data yang sangat penting. Temannya awalnya menolak, tapi dia tak punya pilihan setelah dimaki-maki oleh Gyung Hee. Pengejaran terus berlanjut. Semua petugas dikerahkan. Dong Chul berhasil mencuri mobil petugas dan menerobos.
Jung So memberikan salinan rumus kepada Sukho. Dia memerintahkan segera membunuh Dong Chul. Jika tidak, keluarganya akan dihabisi. Ternyata semua pembunuh yang bekerja di bawah Sukho adalah Dewan Utara. Mereka semua diancam. Sungguh orang yang jahat. Kejar-kejaran Dong Chul terus berlanjut. Semua bergerak mengincarnya. Pemblokiran dilakukan. Sungguh cara menerobos yang keren. Jung So bergerak ke arah mobil Dong Chul. Kecepatannya semakin ditambah. Semua mobil terhalang. Kembali Dong Chul berhasil lolos. Mobil dengan kondisi yang hancur ini tidak bisa jalan lagi. Dong Chul terpaksa turun dan melarikan diri. Di sebuah jembatan, karena terkepung, Dong Chul terpaksa melompat. Semua petugas sibuk memeriksa sisi sungai. Kyung Hee dan Kolonel Min memeriksa isi rumus itu di labor kenalannya. Sementara, Direktur Sukho sangat senang. Dia akhirnya bisa menjual rumus itu ke pedagang pasar gelap. Ini kesepakatan besar dengan sangat banyak uang. Si pedagang pasar gelap segera memeriksa isi rumus tersebut. Dan bersamaan hasil dari labor teman Kyung Hee keluar. Itu ternyata bukanlah senjata kimia. Itu adalah formula yang akan mengemparkan. Isinya adalah senyawa yang akan menyuburkan tanaman gandum untuk kondisi tanah apapun. Direktur Sukho diusir dari mobil pedagang pasar gelap. Ini tidak sesuai dengan ekspektasinya. Rumus yang dikejarnya mati-matian dan diduga akan menghasilkan banyak uang adalah sesuatu yang lain. Dia berteriak marah. Dia menelpon Direktur Song, penerus Haiju Group. Dari sanalah dia mendapatkan info. Presiden Ho sedang mengembangkan senjata kimia. Ternyata infonya salah. Pria ini sangat marah. Dia ingin Direktur Song mengganti kerugiannya. Kalau tidak, kematian Presiden Ho akan dikaitkan dengannya. 방향을 그런데도 그것도 몰랐냐? 이를 이따위로 쳐먹고 해중으로. Hari itu, konferensi pers yang dipimpin oleh Direktur Sukho. Dia merilis kasus resmi pembunuhan Presiden Ho di kantor MIS. Semua media dan reporter datang. Para wartawan kaget dan ada juga yang mengenali Dong Chul. Dengan santainya dia bergerak ke arah Direktur Sukho. Dia menodongkan pistol dan menembak ke atas. Orang-orang panik berlari keluar. Dong Chul resmi menyandera Direktur Sukho. Sambil menodongkan senjata, dia bergerak ke lantai atas. Pasukan taktis dan SWAT mengepung tempat itu. Dong Chul menembak alarm darurat, dan pintu besi jatuh mengunci seluruh tempat. Tujuan Dong Chul cuma satu. Dia tidak peduli dengan segala konspirasi Sukho. Dia cuma ingin tahu kemana Sukho menjual putrinya. Sukho tertawa karena Dong Chul tidak akan berani membunuhnya. Karena dia satu-satunya yang tahu kemana putrinya dijual. Orang gila digertak, rasain lu. Pengawal pribadi Sukho berhasil masuk dan menyerang Dong Chul. Perkelahian terjadi. 제발 보내달라. 이름. Dong Chul yang sudah tak ada jalan mundur berhasil menghabisi orang ini. Sementara tim taktis bersiap menembak dari seberang gedung. Kolonel Min yang juga masuk menghajar Sukho. Dia sudah tahu semua perbuatan kotornya. Sukho berhasil menembak Kolonel Min. Dia terpaksa mundur. Sukho tertawa. Dia menembak dengan pistol Dong Chul. Dia memang sudah lama ingin melenyapkan Kolonel Min. Dia tertawa. Betapa sempurnanya ini. Kolonel Min akan dibunuh dengan tersangka Dong Chul. Sementara, Kyung Hee yang sudah mendapatkan semua datanya sedang bersiap melakukan sesuatu dengan laptopnya. Kapten Jo melakukan tindakan gila. Dia berteriak dari atas mobil. Rekan-rekan media, Kyung Hee akan memberikan berita sebenarnya. Dia menunjuk ke arah Kyung Hee. Semua wartawan berlari ke arahnya. Sementara di atas, Sukho menodongkan pistolnya ke arah Kolonel Min. Bersamaan di TV, siaran langsung Kyung Hee. Direktur Kim Sukho dan Wakil Direktur Haiju Group Song Joon-mo bekerja sama membunuh Presiden Ho untuk mengambil posisinya. Semua gambar bukti ditayangkan.
Wakil Direktur Song telah ditangkap dan mengakui semuanya. Suk-ho tertawa gila. Rencana terakhirnya sudah hancur. Dia menembakkan pistol, tapi itu kosong. Dia dihajar Kolonel Min. Pistol bukti yang ada padanya diambil dan bersiap menembak lagi. Kembali dia kena hajar dan ditodong pistol. Ternyata peluru bukti masih disimpan Kolonel Min. Suk-ho tertawa gila. Jika itu ditembak, barang bukti akan hilang. Dongchul muncul dan berkelahi dengan Kolonel Min. Dia menghalangi orang ini dibunuh. Dongchul memegang leher Suk-ho dan kembali bertanya, di mana anaknya? Suk-ho tentu saja tak mau menjawab, walau Dongchul memohon. Dia tetap tertawa gila. Orang ini sungguh jahat. Jendela terbuka. Tim sniper bersiap menembak dari seberang gedung. 인질과 부족거리 3m. Hanya orang kaya yang bisa menjadi raja di negara ini. Dia menyuruh Kolonel Min menembak Dongchul. Lalu dia akan membersihkan namanya. Kolonel Min merubah keputusannya. Dia tak akan menangkap orang jahat ini. Dia harus mati. Dan memberikan pistol dengan 1 peluru kepada Dongchul. Akhirnya orang jahat ini mokat juga. Sebuah peluru bersarang di kepalanya. Dongchul ditangkap dan dibawa oleh Kolonel Min, melewati para media dan wartawan yang sibuk menanyakan siapa pembunuh Direktur Kim dan apa penanganan untuk Dongchul. Dongchul melihat ke arah Geung-hye dan berterima kasih. Agen militer yang ingin membawa Dongchul ditolak Kolonel Min. Dia kukuh akan membawanya dulu. Kapten Jo memberikan sebuah flash disk yang berisi semua kejahatan dan pelanggaran Direktur Suk-ho. Dan sebuah kertas juga diberikan. Itu sebuah alamat. Kolonel Min menunjukkan foto keluarganya. Gara-gara foto ini, dulu dia tak jadi dibunuh oleh Dongchul. Sebuah kertas melayang ke Dongchul. Itu sebuah alamat di Cina. Dan ternyata adalah lokasi tempat anaknya dijual. Kolonel Min malah berhenti dan ingin membeli rokok. Dia menatap mata Dongchul. Kolonel Min ternyata membiarkan Dongchul melarikan diri. Orang ini dengan santai merokok dan kembali ke mobilnya. Dongchul sengaja dibiarkan kabur. Kolonel Min yang ganas ternyata berhati lembut, membiarkan Dongchul mencari putrinya. Kolonel Min diinterogasi Kapten Jo. Dianggap lalai karena membiarkan Dongchul kabur. Dua orang ini memang pandai bersandiwara. 도망갔다고! 도망! Jung-hye kembali menjadi reporter dan melaporkan Korea Utara menerima rumus itu dan berhasil meningkatkan produksi pangannya. Sebuah padang rumput di Cina. Dongchul menemukan lokasi penculikan putrinya. Terlihat banyak anak-anak dipaksa bekerja. Bel berbunyi. Orang-orang ini disuruh berkumpul untuk makan. Seorang gadis kecil berjalan di belakang dan melihat ke arah Dongchul. Darah memang lebih kental dari air. Sebuah tatapan menyelesaikan semua kesedihan. Dongchul sangat yakin ini putrinya. Pria ini berhasil berkumpul kembali dengan putrinya. Orang ini adalah korban penculikan. Mereka hidup menderita di sini. Dongchul masuk ke markas para penjual manusia. Kira-kira apa yang terjadi pada mereka? Film ini berakhir. Tamat, the end. Sebuah film sangat keren. Akting yang sangat keren dari Gong Yoo dan Park Hae Sun yang berperan sebagai Kolonel Min yang juga jadi Mojin di serial My Name. Sungguh perjuangan sangat keras dan aksi keren dari seorang ayah yang mencari putrinya. Lalu penjahat yang kejam. Lengkap sudah film ini menjadi film aksi yang sangat saya rekomendkan untuk teman-teman menonton full film ini. Dan semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Saya ucapkan selamat bergabung bagi yang pertama kali menemukan channel. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Bye.